Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai mewujudkan birokrasi yang ideal melalui penguatan etika serta prinsip administrasi publik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Di sini yang pertama ada saya, Eka Saputra. Lalu yang kedua ada Afidah Lailatul Hasana. Lalu yang ketiga ada Ririn Agustin Kartika Putri. Yang keempat ada Rafif Akila. Dan yang terakhir ada Ivanka Akila. Dalam pemaparan dari kelompok kami, ada 5 sub inti pembahasan. Yang pertama, mengenai penjelasan birokrasi secara umum, lalu dilanjutkan menjelaskan birokrasi menurut para ahli, lalu contoh birokrasi ideal, lalu dijelaskan apa itu etika, serta kaitannya antara birokrasi serta etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan konsep birokrasi secara umum. Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata biro yang berarti meja dan kratein yang berarti pemerintahan, yang jika disintesakan berarti pemerintahan meja. Pendapat lain mengenai birokrasi berasal dari kata bureau. Kata bureau berasal dari Perancis yang kemudian diasimilasi oleh Jerman. Artinya adalah meja atau kadang diperluas jadi kantor. Sebab itu, terminologi birokrasi adalah aturan yang dikendalikan lewat meja atau kantor. Kemudian, arti dari birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan atau to implement kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pengambil keputusan atau decision makers. Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap, di mana terdapat rantai komando yang berupa hierarki kewenangan, di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya mengalir dari atas ke bawah. Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan civil service atau pelayanan publik. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan birokrasi menurut para ahli. Di sini sendiri saya mengambil 4 pengertian dari para ahli. Sebelumnya, birokrasi merupakan sistem pemerintahan atau suatu organisasi yang dijalankan oleh pegawai pemerintahan atau pejabat yang diangkat, yang dimana ditandai dengan adanya struktur hierarki, aturan, serta prosedur yang jelas, serta fokus terhadap pelaksanaan kebijakan serta tugas secara efisien. Di sini, para ahli juga memiliki berbagai macam pengertian dan definisi mengenai birokrasi itu sendiri, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Beberapa definisi itu terangkum sebagai berikut. Yang pertama, Max Weber. Nah, Max Weber di sini menjelaskan birokrasi merupakan suatu organisasi dengan sebuah hierarki penggajian yang dimana pejabat tetap atau penuh waktu yang menyusun rantai komando. Lalu yang kedua ada dari Hagu, Harop, dan Breslin, di mana mereka berpendapat bahwa birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang dimana melaksanakan detail tugas pemerintahan, memberikan nasihat, serta melaksanakan keputusan dari suatu kebijakan. Lalu yang ketiga ada dari Farrell Hedy. Di sini dia menyebutkan bahwa birokrasi adalah struktur tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, seperti hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarki berkaitan dengan struktur jabatan yang dimana mengakibatkan perbedaan tugas serta wewenang antar anggota organisasi. Lalu yang terakhir ada Hegel, di mana Hegel berpendapat bahwa birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi yang netral di dalam struktur sosial dan memiliki fungsi sebagai penghubung antara negara yang dengan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel juga menyebutkan bahwa birokrasi merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan negara
dalam saat-saat tertentu. Oleh sebab itu, peran dari suatu birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan persepsi dan perspektif antar negara, pemerintahan, dan masyarakat sehingga tidak terjadi kekacauan. Jadi menurut Babar, birokrasi ideal terdapat 8 struktural. Yang pertama adalah efektif dan efisien, kedua berorientasi pada layanan publik, ketiga struktur yang hierarkis, keempat profesionalisme, kelima akuntabilitas dan transparansi, keenam responsif, ketujuh bebas KKN, dan kedelapan demokratis. Jadi birokrasi ideal merupakan suatu sistem pemerintahan atau organisasi yang dimana berjalan secara efektif, efisien, transparansi, dan juga akuntabel dalam melaksanakan kebijakan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi yang ideal itu memiliki struktur yang hierarkis dan jelas dan dijalankan oleh aparatur yang memiliki kompetensi dan profesionalisme, kemudian serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, nepotisme ataupun KKN. Selain itu, birokrasi itu harus responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman serta memberikan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan inovasi. Dengan menekankan pada prinsip good governance, birokrasi tersebut dapat menjadi alat yang tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga menciptakan tata kelola yang lebih baik dan berorientasi kepada kepentingan publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa birokrasi yang ideal merupakan birokrasi yang benar-benar menjunjung tinggi rakyat, bukan hanya sekedar menjadi alat kekuasaan saja, tetapi mampu mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Immanuel Kant berpendapat bahwa etika didasarkan pada kewajiban moral yang disebut imperatif kategoris, yaitu tindakan yang harus dilakukan tanpa syarat terlepas dari konsekuensinya. Secara umum, etika membahas konsep tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, serta bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Etika lebih merujuk kepada kebiasaan, adat atau filosofis dari suatu hal yang menyangkut nilai moral. Etika memiliki prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian, kewarganegaraan, dan integritas. Selanjutnya, ada 4 aliran dalam etika, yaitu yang pertama, ada teori empiris, yang mana pengetahuan moral berasal dari pengalaman dan observasi. Yang kedua, ada teori rasional, di mana prinsip moral dapat dicapai melalui rasio atau akal manusia atau logika. Yang ketiga, teori intuisi, yang mengatakan bahwa manusia memiliki kapasitas bawaan untuk mengetahui apa yang benar dan salah, melalui intuisi moral atau menentukan dengan perasaan batin. Yang keempat, ada revelation theory, yang lebih mengarahkan kepada ajaran agama, karena kebenaran moral dan pedoman etis diturunkan dari wahyu ilahi, atau ajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai birokrasi secara singkat dan hubungan antara etika dengan birokrasi itu seperti apa. Penjelasan secara singkat, birokrasi adalah sistem organisasi yang memiliki struktur formal dan hierarkis yang dirancang untuk mengelola dan menjalankan fungsi-fungsi administrasi dalam suatu entitas baik di sektor publik maupun swasta. Jadi kesimpulannya, kaitan antara etika dan birokrasi sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi publik berfungsi dengan baik dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Etika membentuk perilaku pegawai, meningkatkan akuntabilitas, dan menciptakan budaya organisasi yang positif. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip etika dalam birokrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penugasan dari etika administrasi publik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.